Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait masih terkait kompleksitas waktu, tapi di sini kita akan membahas beberapa kasus yang mungkin ada di kompleksitas waktu suatu algoritma, yaitu worst case, average case, dan juga base case. Pada dua contoh yang sempat saya berikan di pertemuan sebelumnya, banyaknya iterasi itu tidak ditentukan pada data dari masukan yang diberikan. Kalau misalnya banyaknya iterasi bergantung pada data dari masukan yang ada, maka kita bisa membagi kompleksitas waktu itu menjadi base case, worst case, dan juga average case. Misalnya, kalau kita punya algoritma sequential search. Jadi di sini adalah suatu algoritma di mana kita mempunyai sekumpulan bilangan, sebutlah A1 sampai AN. Kemudian di sini kita ingin mencari apakah X ada di sana. Di sini, misalkan kita punya X-nya itu adalah 2. Kemudian eh, bilangannya itu misalkan adalah 4, 3, 2, 5, 7, 6, dan seterusnya. Nah, di sini yang dilakukan oleh algoritma tersebut adalah kita kita cek selama si algoritmanya, selama si indeks yang kita baca belum berakhir, atau selama kita belum selesai membaca bilangannya, kalau kita masih belum menemukan X, maka kita akan terus menggeser indeksnya. Jadi kita akan nambah terus si indeksnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kasusnya seperti ini, ketika X-nya 2, pertama kita akan cek apakah 4 sama dengan 2 atau enggak. Kalau iya, kita berhenti. Terus kita return si indeksnya. Kalau misalnya nggak ada di sana, maka dia indeksnya 0. Tapi kalau kasusnya ini, berarti kan ini tidak. Oleh karena itu kita geser, kita cek lagi 2 apakah sama dengan 3. Kalau ya, kita berhenti. Tapi karena ini tidak, kita cek lagi yang selanjutnya. 2 apakah sama dengan 2. Karena ya, maka dia berhenti. Dan kita akan return si indeksnya, yaitu 3. Seperti itu inti dari algoritma ini. Tapi berapa apa sih si basic operation yang kita punya di sini? Kalau kita lihat loopnya itu hanya ada di sini. Dan yang paling banyak dilakukan itu adalah si comparison. Ada berapa banyak comparison yang harus dilakukan. Dan ini akan tergantung pada bilangan yang kita punya dan juga X yang kita punya. Jadi tergantung pada input. Karenanya ada yang namanya base case, ada yang namanya worst case, dan ada yang namanya average case. Yang pertama, base case. Pada kondisi apa sih kita paling sedikit membutuhkan comparison? Dengan kata lain, pada kondisi apa si eksekusinya akan paling cepat? Di sini tentunya kalau kita langsung ketemu 2, di sini misalnya seperti ini, kalau kita langsung ketemu 2, comparison pertama dia sudah sesuai dan kita langsung keluar dari loop dan mengeksekusi apa yang kita punya di sini, ya kan? Nah, tapi kemudian ketika X-nya worst case-nya kapan? Worst case-nya itu adalah ketika kita punya 2 itu di paling ujung. Jadi kita punya apa yang bukan 2, misalnya 2, misalnya 1, 3, 7, 5, 2. Ini adalah array yang kita punya, ya berarti berapa banyak comparison yang harus dilakukan? Ya sebanyak bilangan yang kita punya. Jadi worst case-nya adalah ketika angka yang kita cari ada di paling akhir. Atau bahkan ketika kita tidak mempunyai angka itu. Ini kan tetap harus ini ya sampai akhir. Oke, kemudian average case-nya nanti akan kita lihat dari semua rata-rata semua kemungkinan yang ada. Jadi
Pertama, apa operasi dasar di algoritma tersebut? Kita cek bagian terpenting atau yang paling banyak memakan waktunya apa. Kemudian tentukan operasi dasar dari bagian tersebut itu apa. Dan kalau kita lihat operasi perbandingan itu adalah yang paling besar. Dan perbandingannya itu ada dua. Ada dua ini ya. Kemudian berapa kali operasi dasar tersebut dioperasikan. Kita lihat cek variabel penentu iterasinya. Di sini ada K, di sini ada AK. Kemudian cek berapa kali iterasi dapat dilakukan. Dan perhatikan bahwa banyaknya iterasi akan bergantung dari urutan masukan karena AK tidak sama dengan X. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Jadi dari penentu loopnya tadi, kita lihat, kalau misalnya kita lihatnya dari sini aja, berarti kan kita akan masuk saat K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1, atau I kali, tergantung sama kapan kita bertemu AK sama dengan X. Base case-nya adalah berapa nilai I yang paling minimum. Nilai I yang paling minimum tadi adalah 1. Kemudian worst case-nya berapa nilai I paling maksimum atau ketika tidak ada yang memenuhi. Berarti kalau AN-nya adalah X atau X tidak ditemukan, maka yang paling banyak itu adalah N. Kita perlu melakukan perbandingan sebanyak N. Kemudian rata-ratanya itu berarti rata-rata di berbagai kasus. Ada berapa kasus sih yang mungkin terjadi di sini? Kita bisa aja berhenti di perbandingan pertama, bisa berhenti di perbandingan kedua, bisa berhenti di perbandingan ketiga, hingga worst case-nya berhenti di perbandingan ke N. Oleh karena itu, ini semua merupakan case-case yang mungkin ada dan kita bisa cari rata-ratanya. Semua ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan berapa banyak kemungkinan yang kita lihat di sini. Itu ada N. Oleh karenanya, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Itu yang perlu saya informasikan terkait best case, worst case, dan juga average case. Nanti untuk tugas kalian bisa coba mengerjakan soal terkait best case, worst case, dan juga average case. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.